Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Sultan. Ya, pagi. Jadi kami dari kelompok perencanaan STM 2 ingin melakukan wawancara ke perusahaannya Mas Sultan ya. Kalau nggak salah namanya Fure Corporation ya. Iya, betul. Jadi sebelum itu perkenalkan saya Gerarian Kunsuantana dan ada rekan-rekan saya juga, ada Fidelio, ada Muhammad Fai, ada Krisna, Robi Ganda, dan satu lagi Abdullah. Jadi eh, di sini kita ingin mengulik lebih dalam mengenai Fure Corporation. Sebelum itu saya ingin menanyakan, bisa diceritakan Mas latar belakang dari perusahaannya itu seperti apa, lalu bergerak di bidang apa seperti itu. Oke, jadi Furis sendiri ini bergeraknya di bidang recycling. Jadi kita ngelola sampah plastik. Contohnya itu kayak tutup botol, terus botol sabun, botolnya sampo. Pokoknya plastik-plastik yang bahan dasarnya itu HDPE, jenisnya itu HDPE. Kita kelola. Pertama kayak kita step by stepnya itu pertama kita beli dulu. Kita kerjasama sama tempat pembuangan akhir, sama masyarakat sekitar yang mau donate itu silahkan. Terus kita kumpulin dulu, kita cuci bersih. Setelah itu kita pilah berdasarkan jenis dan warnanya. Habis itu Hmm. kita cacah dulu jadi mesh yang kecil. Habis itu baru kita lebur, baru kita jadiin produk kayak gitu. Berarti ini perusahaan bergerak di bidang lingkungan ya, Mas. Iya betul. Di green business lah. Untuk pangsa pasarnya sendiri itu eh, bagaimana, Mas, segmentasi pasarnya? Untuk segmentasi pasarnya itu kita memprioritaskan B2B, business to business. Jadi memang kalau barang kayak gini tuh bisa dibilang harganya cukup premium ya. Dan kalau orang awam itu pasti ada kaum mendang-mendingnya. Jadi kita fokusnya ini ke bisnis gitu. Jadi kita fokusnya ini ke kolaborasi, ke partner, biar dari apa namanya si yang mau kerja sama kita itu dapat value tersendiri kayak gitu. Baik, bisa dilanjut, Fidan. Oke, sebelumnya kalau boleh saya tahu untuk jumlah karyawan yang dimiliki sama Four Corporation ini sendiri ada berapa ya, Mas? Untuk saat ini karyawannya itu masih 2 orang. Itu untuk pekerja kasar. Dengan latar belakang dari Four Corporation ini yang di bidang lingkungan tadi, bagaimana dengan pelatihan dan pengembangan skill dari karyawan yang sudah diterapkan atau mungkin sedang berjalan dari perusahaan Four Corporation ini sendiri? Untuk pengembangan skillnya itu pertama ya kita sebagai tim inti atau pendirinya ini harus tahu step by stepnya harus kayak ngapain. Terus kita punya yang namanya quality control. Dari situ kita bisa bikin standar sendiri. Dari punya standar ini kita bisa ngajarin orang kayak caranya tuh kayak gini nih, caranya kayak gini. Jadi pelatihan ini sementara masih dari kita sendiri sih. Itu. Untuk kedepannya mungkin apa yang sudah di planning untuk lebih berkembang lagi? Untuk kedepannya karena kita punya banyak project yang pasti kita menerapkan prinsip economic empowerment, pemberdayaan ekonomi. Jadi kita bakal hire banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Terus kedepannya kita juga bakal scale up. Oke, baik. Selanjutnya dari Mas Fai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Tai. Saya mau tanya Mas, kalau dari CV ini perencanaan karirnya ini bentuknya seperti apa ya? Terus apa tantangan dan hambatannya? Maksudnya perencanaannya kayak gimana? Kayak perencanaan perencanaan karir dari setiap karyawannya Mas. Oke, untuk karyawannya kan sekarang masih bisa dibilang eh, gitu ya, pekerja kasar ya.
Kedepannya memang karyawan yang sekarang udah bisa dibilang mau royal ke kita, mau loyal ke kita bakal naikin jabatannya. Misalkan dari yang awalnya pekerja kasar bisa jadi kepala produksi, terus yang bagian cuman finishing bisa jadi bagian quality control kayak gitu. Terus apalagi dari pertanyaannya? Hambatan dan tantangan dari perencanaan Oke, karirnya ini. hambatannya hambatannya itu biasanya terjadi di ini sih apa namanya di proyek sama quality control. Soalnya dari proyeknya sendiri cukup sulit mendapatkan proyek karena ini bisa dibilang bidang yang baru. Terus untuk quality control itu lumayan sulit juga. Kenapa? Karena ketika kita produksi nggak bisa 100% sempurna, pasti ada cacatnya. Nah, itu dari situ gimana caranya kita meng apa ya bahasanya itu menyempurnakan dari yang apa kita produksi itu. Itu sih tantangannya. Soalnya Mas Krisna. Ya, untuk kedepannya, apakah perusahaan ini tuh bukan CV lagi, melainkan PT, dan apa perencanaan sukses ini? Oke, untuk kedepannya mungkin bisa dianggap kita pindah ke PT. Tapi untuk saat ini kita masih menggunakan CV karena bisa dibilang pajak dari PT sendiri itu cukup tinggi berbanding jauh dengan CV yang hanya 0,5% selama 4 tahun dengan syarat kalau nggak salah penghasilan per tahunnya itu kurang dari 4,8 M. Dan kita penghasilan saat ini belum nyampe 4,8 M dalam waktu 1 tahun. Oleh karena itu kita masih menggunakan CV. Tapi untuk kedepannya mungkin kita akan menggunakan PT. Eh, Baik, Mas, untuk mungkin sebentar Krisna. mengenai Mungkin kompensasinya, sama perencanaan suksesinya, Mas. Karena tim Krisna lupa menambahkan perencanaan suksesi itu seperti misal perusahaan Fore Corporation ini sudah PT ya Mas, sudah punya karyawan banyak. Nah, kira-kira apakah ada perencanaan suksesi atau perencanaan pensiun dari eh, PT Fore Corporation ini? Mungkin saya beri contoh kalau bingung, kayak di Pelindo sebelum ada perencanaan suksesinya itu seperti menyiapkan dana tabungan. Dana tabungan ini untuk ketika karyawan itu pensiun, maka dana tabungan ini akan diberikan kepada karyawan tersebut sebagai dana pensiunnya seperti itu. Apakah kira-kira perencanaannya jika Fure Corporation ini sudah jadi PT besar dan punya karyawan banyak, apakah ada perencanaan suksesi tersebut? Kalau jika sudah jadi PT, kemungkinan besar akan ada perencanaan sukses ini ya. Tapi untuk saat ini masih jauh untuk bisa kita berpaling dari CV ke PT dan untuk saat ini eh, kita lebih memprioritaskan bonus untuk karyawan. Itu aja sih. Baik, Mas. Bisa dilanjut, Krisna? ya, untuk sekarang yaitu manajemen kompensasinya, apa yang diterapkan oleh perusahaan dan juga komponen apa saja yang diberikan pada employee-nya saat ini. Manajemen kompensasi itu kayak gimana ya contohnya? Pemberian gaji pada saat lembur atau eh, pada macam itu, bagaimana? Mungkin seperti Eh, insentif seperti itu, Mas, atau kayak eh, cuti atau misal upah lembur ya, seperti kompensasi seperti itu. oh, oke. Untuk kayak gitu sih kita udah mulai terapin ya untuk misalkan cuti atau lembur gitu. Karena kan untuk sekarang kita mainnya masih per project ya. Jadi belum setiap hari gitu, belum yang intens setiap hari. Jadinya kalau misalkan ada cuti, oke berarti tergantung cutinya ini berapa lama. Atau misalkan dia lemburnya ini berapa lama dan berapa yang dia kerjakan, kita hitungnya dari situ. Bisa dilanjut, Robi. Oke, rencana buat 5 tahun nantinya di Furi ini seperti apa ya, Mas? Rencana apa dulu nih? Soalnya 5 tahun ke depan itu
banyak planning kita. Kita udah nyiapin kayak bisnis roadmap juga untuk 5 tahun. Yang dimaksud ini rencana apa ini? Ya kayak perencanaan buat perusahaannya nanti roadmap-nya seperti apa gitu aja. Oke, untuk kedepannya dalam waktu 5 tahun kita udah bisa jadi salah satu brand furniture yang terbesar di Asia. Kemudian juga kita udah bisa ekspor ke luar negeri. Itu wajib wajib banget. Kita harus sudah bisa ekspor. Terus manajemen karyawannya juga bagus. Terus kita bisa apa ya kayak konsep SDGs ini bisa kita selesaikan dengan baik. Contohnya kayak eh, pemberdayaan ekonomi, kayak no poverty, terus life on land atau life below water gitu. Kita bisa menyelesaikannya. Gitu. Oke, mungkin dari aku itu, mungkin dari Gerald mungkin ada tambahan lagi. Baik, mungkin sudah terima kasih banyak, sudah semua pertanyaan yang kami utarakan sudah semua. Jadi mungkin ada sesi foto dokumentasi ya, Mas. Ya. Oke, Rek. 1, 2 di. Terima kasih banyak Mas Sultan atas luang waktunya berdiskusi dengan Ya, kami. Mohon maaf apabila kami ada salah kata, tadi juga ada keterlambatan juga. Mohon maaf ya. sebelumnya Mas Sultan. Terima kasih, saya akhiri Zoom ini. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.